Saya tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik merupakan suatu komponen yang ada di dalam sebuah ekosistem dan biasanya berupa suatu organisme makhluk hidup. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Adapun ciri-ciri dari komponen biotik yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, membutuhkan nutrisi, aktif dalam proses kehidupan seperti respirasi dan metabolisme, beradaptasi, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan limbah. Nah, tadi kita sudah mengetahui definisi dan ciri-ciri dari komponen biotik. Selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam komponen biotik? Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Semua tumbuhan hijau termasuk produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida, CO2, dan air H2O dengan bantuan sinar matahari. Beberapa tumbuhan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain disebut heterotrof. Kelompok ini termasuk tanaman hijau dan beberapa jenis bakteri dan ganggang biru atau hijau. Jenis komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri, atau disebut juga dengan heterotrof. Contohnya adalah manusia dan hewan. Dalam rantai makanan, konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, dan seterusnya. Yang pertama ada konsumen primer adalah organisme pemakan produsen atau disebut juga herbivora. Contoh konsumen primer adalah serangga, siput, burung pemakan biji dan buah-buahan, serta berbagai jenis hewan mamalia. Konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang memakan konsumen primer. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah hewan karnivora dan omnivora. Contohnya yaitu ular, tikus, dan juga musang. Selanjutnya ada konsumen tersier adalah konsumen puncak. Konsumen tersier ini tidak dapat lagi dimangsa hewan lain. Konsumen tersier adalah hewan karnivora. Contohnya adalah harimau, elang, hiu, dan juga singa. Jenis komponen biotik selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen.
Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut dengan detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik. Contohnya adalah kutu kayu. Dari video sebelumnya, kita sudah mempelajari definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis komponen abiotik. Selanjutnya, bagaimana interaksi yang terjadi antara komponen biotik? Interaksi yang pertama yaitu herbivori. Herbivori adalah interaksi antara hewan dan tumbuhan, yang dimana hewan memakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing yang memakan rumput. Interaksi yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, adalah interaksi yang menguntungkan satu organisme tapi tidak memengaruhi organisme lainnya. Contohnya antara bunga anggrek dan tumbuhan inangnya. Anggrek mendapat keuntungan mendapatkan tempat hidup, namun inangnya tidak dirugikan karena anggrek tidak menyerap makanannya. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan yang menguntungkan hanya satu organisme dan merugikan organisme lainnya. Contoh antara kutu dan kucing. Kutu merupakan parasit yang merugikan karena menyerap darah, maka dari itu hal tersebut akan merugikan kucing. Selanjutnya ada protokooperasi, yang dimana jika interaksi ini terjadi, maka tidak akan merugikan keduanya. Namun jika terjadi, maka akan menguntungkan. Contohnya adalah burung jarak dan kerbau. Interaksi selanjutnya ada predasi. Predasi adalah interaksi di mana terdapat pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya adalah singa dan rusa. Interaksi berikutnya ada netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak saling memengaruhi. Contohnya adalah antara ulat dan kucing. Interaksi komponen biotik selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme, adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dan bunga terbantu proses penyerbukannya. Nah, setelah kita mempelajari definisi, ciri-ciri, jenis-jenis komponen biotik, dan interaksi yang terjadi, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah komponen biotik mencakup produsen, konsumen, dan pengurai, yang merupakan elemen penting dalam ekosistem yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Interaksi antara komponen-komponen ini seperti netralisme, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, protokooperasi, predasi, dan herbivori. Keanekaragaman sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman spesies dalam komponen biotik juga penting untuk meningkatkan stabilitas. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan yang bijak terhadap komponen biotik sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.